Terima kasih Pak Doble. Yakui pasti senang dibuatkan coklat chips. Nirmala, 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 Yakui mau datang. Ini si Pipip sudah sampai duluan. Ada apa, Ki? Teriak-teriak. Lihat Nirmala, ini si Pipip, merpati Yakui. Dia sudah sampai duluan. Artinya sebentar lagi Yakui datang. Oh, kebetulan Ki. Pak Doble dan Nirmala sedang bikin biskuit coklat chips. Nanti Pak Doble bikinkan lebih banyak ya, buat kamu dan Yakui. Wah, asik-asik. Terima kasih Pak Doble. Yakui pasti senang dibuatkan coklat chips. Wah, Pipip juga mau biskuit coklat chips ya? Oh, Hari ini apa ya kegiatanku? Apa ada kurcaci yang bisa aku bikin nangis? Aku putar-putar dulu di sekitar halaman istana. Bulbul, sinar matahari pagi itu bagus buat kesehatan. Tidak perlu memayungi aku. Lebih baik kamu tolong rapikan ruangan dekat kamarku ya. Ada beberapa peti tua yang tidak terpakai. Tolong pindahkan ke gudang. Oh, baik. Baik, Ratu. Jadi payungnya aku bawa saja. Iya, bawa saja Bubun. Aku permisi dulu, Ratu. Nyamuk. Oh iya, Bulbul, Bulbul, Nyamuk nakal. Bulbul, Iya. peti di sudut ruangan jangan ikut dipindahkan ya. Siap, Ratu. Itu mau disimpan di lemari besi lagi. Siap. Nyamuk nakal. Kenapa sih suka gigit pipi aku? Tuh kan. Jadi ada bentol merah deh. nah, akhirnya selesai juga coklat chips tambahannya. Pak Doble memang baik, mau membuatkan cookies untuk Yakui. Aku kan senang kalau kue buatanku banyak yang suka, Nirmala. Hehehe. Aroma kue yang harum sekali. Pak Doble bikin kue apa ya? Aku intip Kalau aku suka akan aku curi. Ini peti kedua. Tinggal satu peti lagi. Peti satunya lagi aku bawa saja sekalian. Daripada mondar-mandir. Aku lupa
Tadi Ratu bilang apa ya? Peti di pojok ruangan ini disimpan di gudang juga atau tetap di sini saja ya? Kayaknya sih disuruh disimpan di gudang juga. Lagian peti tua begini tidak cocok dipajang di ruangan sebagus ini. Nah, sekarang tinggal bawa peti-peti ini ke gudang. Oki mana ya? Dia pasti senang kalau disuruh dorong gerobak. Lebih baik aku bereskan dulu barang-barang lain di ruangan Ratu. Sepertinya aman. Aku mendarat di dekat dapur. Cahaya hijau apa itu? Wow, cahaya hijaunya dari peti itu ternyata. Yakui, aku senang sekali kamu datang. Hehehe, aku juga senang, Ki. Kamu tidak bohong kan? Katamu Pak Dobleh bikin coklat chips buat aku. Aku tidak bohong, Yakui. Ayo kita ke dapur sekarang. Aroma kuenya sudah tercium kan? Aduh. Rambutku sampai basah keringat. Capek juga beres-beres ruangan Ratu. Oki. Ada apa, Dayang? Dayang Bulbun, apa kabar? Ada Yakui. Kebetulan sekali. Ki, kamu dan Yakui tolong bawa 3 peti ini ya. Tolong simpan di gudang. Ini kunci gudangnya. Siap, Dayang. Beres, Dayang. Ayo, Yakui. Pipip, kamu main-main di taman dulu ya. Apa ya isi peti itu? Kenapa bercahaya hijau? Yakui, ayo bantu aku angkat peti-peti ini. Beres, Ki. Aku angkat 2, kamu 1 deh. Tidak percuma punya teman yang kuat. Aku jadi penasaran apa isi peti itu. Oki dan Yakui sepertinya tidak tahu kalau peti itu bercahaya. Simpan di mana ya? Waduh. Ini foto siapa, Ki? Astaga, ini buku tentang penyihir hijau. Kenapa disimpan di gudang ya? Ki, lama-lama aku ngeri juga lihat foto penyihir hijau ini.
Ih, bulu kuduku jadi... Ah! Ih, aku jadi ngeri nih ya Kui. Penyihir hijau ini sangat sakti. Fotonya saja bisa mengeluarkan cahaya aneh. Memangnya penyihir hijau itu siapa, Ki? Nanti deh aku ceritakan. Ayo kita rapikan dulu peti-peti ini. Jadi, peti bercahaya itu berisi buku tentang penyihir hijau. Wak, wak, wak. Itu kan penyihir idolaku. Penyihir kejam yang usianya ratusan tahun. Jadi Ki, kamu pernah buka peti yang isinya si penyihir hijau? Iya ya Kui, aku memang ceroboh. Gara-gara aku negeri dongeng dalam bahaya. Untung Ratu Bidadari dan Nirmala berhasil mengalahkan penyihir hijau. Ratu Bidadari lalu mengurung dia di sebuah peti. Lalu petinya disimpan di mana? Tidak ada yang tahu ya Kui, cuma Ratu Bidadari yang tahu. Mana ya peti yang tadi bercahaya? Aneh, peti itu bercahaya setiap kali aku lihat. Pipiot, cepat bawa pergi buku ini. Aku penyihir hijau. Aku akan berikan kekuatan padamu. Penyihir hijau? Apa itu suaramu? Ya, cepat bawa pergi buku ini. Aku senang sekali kalau bisa jadi muridmu. Penyihir hijau idolaku. Aku lupa kunci pintu gudang. Sebentar ya Kui. Gawat, tidak boleh ada yang tahu kalau aku yang mengambil buku ini. Nah, patung kelinci jelek itu bisa jadi penolongku. Blur boom blar. Loh, kenapa bisa ada kelinci dari gudang? Wah, kelinci siapa itu, Ki? Tangkap ya Kui, tangkap. Aku dari kiri, kamu dari kanan ya. Kurcaci cendol memang gampang ditipu. Sapu terbang, cepat ke sini. Aku lupa lagi mengunci gudang. Loh, ada Pipiot. Hah, ada cahaya hijau. Perasaanku jadi tidak enak. Jangan-jangan. Oki, kelincinya berhasil aku tangkap. Ini kelincinya, Ki. Loh, kok jadi patung? perasaanku jadi semakin tidak enak? Hari ini aku betul-betul beruntung. Penyihir hijau akan mengajari aku ilmu sihir yang lebih tinggi. Kau akan menepati janjimu kan, penyihir hijau?
Tentu saja, aku akan menepati janjiku. Tapi kau harus menemukan peti tempat aku dikurung terlebih dulu. Peti itu dirantai oleh Ratu Bidadari. Kau harus membebaskan aku dulu. Itu sih masalah kecil. Ki, menurut kamu kelinci hidup ini kenapa bisa jadi patung ya? Patung kelinci jelek itu bisa jadi penolongku. Blur bum blar. Ini bukan kelinci hidup yang jadi patung ya Kui. Ini justru patung kelinci yang disimpan di gudang tadi. Anehnya bisa jadi hidup tiba-tiba, lalu jadi patung lagi. Aku curiga, jangan-jangan ini ulah Pipiot. Hahaha, kamu ada-ada saja Ki. Aku tahu Pipiot itu memang jahat dan usil. Tapi Pipiot kan tidak ada di sini. Kenapa kamu menuduh dia? Pipiot tadi ada di sekitar sini ya Kui. Tadi aku lihat Pipiot melesat dengan sapunya di angkasa. Anehnya ada pendar-pendar cahaya hijau di badannya. Pendar-pendar cahaya hijau. Iya, jangan-jangan. Ayo kita periksa gudang. Gawat, ada yang masuk. Buku penyihir hijaunya hilang. Tidak usah panik Ki. Ratu Bidadari tidak akan marah besar. Itu cuma buku kan? Memang cuma buku. Tapi kalau sampai dicuri Pipiot, pasti dia punya rencana jahat. Tolong kunci pintu gudang ya. Ki, mau kemana lagi? Ketemu Nirmala, kamu nyusul ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Oki Nirmala. Jangan lupa juga berlangganan majalah Bobo ya, supaya nggak ketinggalan cerita dan pengetahuan seru. Terima kasih.